Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Kita lanjut ke nalur ceritanya. Belajar dari bola cahaya keemasan yang sederhana, dia hanya perlu menuangkan energi spiritual ke dalamnya untuk mencapai itu. Tentu saja, itu akan membutuhkan pelatihan terus-menerus untuk memahaminya secara menyeluruh. Metode untuk menggunakannya ditunjukkan dari sinar yang masuk ke pikiran Long Hao Shen, yang jelas-jelas merupakan bagian dari kenangan yang Tower of Eternity berikan padanya. Tanpa ragu-ragu, Long Hao Shen segera mempelajari Asura Strike. Saat ini, ia kurang dalam kemampuan ofensif. Kekuatan Asura Strike yang tangguh ini adalah sesuatu yang dilihatnya dengan matanya sendiri. Jika bukan karena vitalitas yang dibagi dengan teman-temannya, pukulan itu akan berakibat fatal baginya. Bola emas cahaya secara bertahap menghilang setelah energi spiritual dicurahkan ke dalam, dan pengetahuan untuk menggunakan Asura Strike disegel dalam pikiran Long Hao Shen. Dia kemudian mencobanya dan belajar, bahwa meskipun menampilkan kekejaman, konsumsi untuk meluncurkan Asura Strike yang menakjubkan ini hanya 1000 unit energi spiritual. Tampaknya, konsumsinya tidak sebesar untuk mantra seperti Bright Rain Trusting Hibiscus, tetapi orang tidak boleh lupa, bahwa Bright Rain Trusting Hibiscus adalah kemampuan tambahan yang dibawa oleh senjatanya, dan dengan demikian, kekuatannya akan semakin kuat. Dari stimulasi senjata energi spiritual, dan lebih jauh lagi, itu bukan hanya kekuatannya saja, tetapi juga jangkauannya yang hebat. Adapun keterampilan Asura Strike, jangkauan ofensifnya terbatas pada jangkauan energi spiritualnya, dan tidak lebih. Tentu saja, Asura Strike juga memiliki poin bagus, itu mampu mengabaikan kemampuan menghindar yang digunakan oleh musuh dalam jarak 5 meter. Poin sederhana ini cukup untuk menebus kecacatan konsumsi energi spiritualnya yang sangat besar. Setelah semua yang dikatakan dan dilakukan, keterampilan ini tidak mudah untuk digunakan. Tetapi dalam kategori serangan, itu harus menjadi salah satu yang terbaik dari tingkat ke-6, keterampilan yang layak digunakan oleh prajurit dan ksatria. Jika amplifikasi yang dibawa oleh Ripples of Light ditambahkan, level apa yang bisa dicapai oleh kekuatan serangan yang hebat ini? Ketika membandingkan manfaatnya, ia menduga bahwa Asura Strike dapat diakui dapat meningkatkan kekuatannya, tetapi hadiah yang paling penting adalah informasi yang ia dapatkan dari Tower of Eternity. Energi spiritual sama pentingnya dengan kemampuan, tetapi dari kelihatannya, kemampuan yang bisa dipelajari di sini tidak terbatas pada sihir necromancer suci. Dan informasi ini tidak diragukan lagi lebih berharga daripada harta apapun. Jika dia bisa tinggal di sini untuk berlatih, kekuatannya akan meningkat beberapa kali lipat lebih cepat daripada di tempat lain. Menempatkan kekuatannya untuk mengambil napas dalam-dalam, kemudian Long Hao Shen melakukan yang terbaik untuk menenangkan pikirannya. Tampaknya dia perlu memikirkan bagaimana cara memberitahu kawan-kawan untuk menemaninya di sini. Jika bukan orang lain, pikiran pertamanya mungkin akan memonopoli tempat ini, tetapi Long Hao Shen tidak berpikir begitu. Meskipun datang sendirian, itu akan memungkinkan ia untuk menyimpan rahasia ini, dan membiarkan dirinya memperbaiki kekuatannya lebih cepat. Mengingat betapa kuatnya kekuatan iblis, bagaimana mungkin dia bisa menghadapi 72 dewa iblis dengan hanya mengandalkan dirinya sendiri? Tidak diragukan lagi, itu tidak lebih dari mimpi yang bodoh. Sion of Light tidak hanya baik dan jujur, tetapi memiliki banyak kualitas dasar. Dari awal hingga akhir, Long Hao Shen tidak berpikir untuk datang ke sini sendirian. Hao Iwei, ayo pergi. Long Hao Shen berkata dengan suara rendah, dan melompat ke punggung Hao Iwei. 3 kepala Hao Iwei mengeluarkan raungan bernada rendah secara simultan, dan menuju keluar dari Tower of Eternity melalui gerbangnya. Dan pada saat mereka meninggalkan menara keabadian, Long Hao Shen merasa seolah-olah Pendant of Eternal Melody di dadanya telah menjadi sepotong bara api, karena dia tidak bisa menahan erangan dari perasaan terbakar yang dia dapatkan dari itu. Segera, suara mendesis yang menusuk telinga keluar dari sana. Sinar emas yang kuat meledak dari tubuh Long Hao Shen, kemudian membungkus Hao Iwei dan dirinya sendiri di dalamnya. Suara mendesis masih bisa didengar, tetapi tidak menyebabkan mereka menderita cedera. Memalingkan kepalanya ke sisi yang berlawanan,
dia melihat bahwa banyak hantu berkeliaran dari arah Tower of Eternity, itu setidaknya 10 kali lipat lebih cepat dari sebelumnya. Dan warna abu-abu yang dirilis oleh Tower of Eternity seolah-olah berasal dari api yang intens. Dalam beberapa kedipan mata, hantu-hantu itu sudah sepenuhnya melekat pada Tower of Eternity. Pada detik berikutnya, Long Hao Shen melihat adegan yang hampir tidak akan dia lupakan sepanjang hidupnya. Tepat di puncak gua berbentuk kerucut, sebuah lubang hitam besar secara perlahan dibuka, dan dengan keras mengguncang seluruh gua, seolah-olah menenggelamkannya secara keseluruhan. Segera, Tower of Eternity tiba-tiba menjadi ilusi dari sinar cahaya yang cemerlang, dan menghasilkan suara sebelum menghilang sepenuhnya dari gua. Lubang hitam kemudian ditutup, dan dari bentuk aslinya yang lebar, menara itu tiba-tiba menghilang dari gua. Kemudian, suara mendesis berakhir secara spontan. Perasaan terbakar menghilang dari dadanya, Long Hao Shen datang untuk merasakan perasaan koneksi yang tak terlukiskan darinya. Tampaknya hanya dengan satu pikiran saja, dia bisa terhubung dengan jembatan ini. Hao Iwe menanggung berat badan Long Hao Shen, dan Little Green memberikan teknik apung padanya, itu untuk meringankannya dan memanjat dinding di bawah bimbingan Long Hao Shen. Meskipun waktu turun sangat berbahaya, ini karena Hao Shen turun ke tempat yang tidak diketahui. Tetapi dengan anggota tubuh Hao Iwe yang sangat tangguh, dia berhasil memanjat dinding dengan mudah. Tiba-tiba saja Long Hao Shen dipenuhi dengan keheranan, ketika dia mengangkat tangannya untuk merasakan permata rekaman di pinggangnya. Ekspresinya tiba-tiba terlihat tidak sedap dipandang, karena alasan sederhana, bahwa dengan keterkejutan yang dia dapatkan dari penemuan menara Eternity, dia benar-benar lupa untuk mematikannya. Jika semua yang ada di dalam Tower of Eternity direkam, apa yang akan dia katakan kepada anggota kelas 4 Demon Hunter Squad? Dan bagaimana dia akan melaporkan kembali untuk misi ini? Bukannya dia takut rahasia dari Tower of Eternity terungkap kepada Temple Alliance, tetapi poin pentingnya adalah, bahwa Pendant of Eternal Melody adalah kunci menara ini, telah menjadi bagian lengkap dari tubuhnya. Ini pasti akan membuatnya dalam kesulitan besar. Berdoa untuk keberuntungannya, Long Hao Shen menuangkan energi spiritual ke dalam permata rekaman, dan memeriksa isinya yang terekam di dalamnya. Sebuah cahaya terangkat dari recording gem, dan berubah menjadi gambar yang diameternya 1 meter saat muncul di depan Long Hao Shen. Catatan mulai dari pintu masuknya ke dalam gua mulai terungkap, dan mengendalikan energi spiritualnya, Long Hao Shen mengendalikan kecepatan visualisasi catatan rekaman. Karena digantung di pinggang Long Hao Shen, permata rekaman secara alami tidak mungkin merekam proses pemahaman Long Hao Shen tentang ripples of lights, itu hanya merekam proses Long Hao Shen yang menolak suara mendesis di setiap kejadian. Di bawah kendali Long Hao Shen, permata rekaman itu akhirnya mencapai saat Long Hao Shen tiba di bawah tanah gua. Semua yang terekam adalah saat kedua hantu itu melemparkan dirinya ke arahnya. Setelah titik ini, adegan itu tiba-tiba menjadi samar, dan semuanya berhenti pada saat itu. Kok tidak ada lagi, ucap Long Hao Shen kaget. Saat dia menatap permata rekaman dan menuangkan energi spiritualnya sekali lagi untuk melihatnya, hasilnya sama persis. Gambar akhirnya berhenti di adegan yang menunjukkan Long Hao Shen diserang oleh para hantu. Tower of Eternity secara tak terduga dapat menyaring keluar kemampuan dari alat perekaman kristal. Di saat Long Hao Shen terus-menerus mensurvei isi permata, di pintu masuk Desolate Hissing Cavern, pemandangan itu tidak setenang yang diharapkan. Ada seseorang di luar, ucap Han Daoxi. Karena bertanggung jawab untuk berjaga-jaga, Han Daoxi tiba-tiba saja tiba di pintu masuk gua. Ini adalah sebuah gua yang telah mereka tutupi secara pribadi, dan karena bentuk formasi gunung, itu hanya bisa mengakomodasi semua orang dalam posisi duduk. Tentu saja, setelah Hao Iwe pergi, ruang di dalam gua bertambah luas. Pada saat ini, bagian luar gua nampak seperti sebelumnya, nampak gelap gulita dan fajar akan tiba. Ini para iblis. Aku tidak berani mendekatinya, ada sekitar 30-an. Mereka dipimpin oleh Finn yang bahkan lebih kuat dari Komandan Finn yang kita kalahkan. Mereka baru saja keluar dari sisi gunung ini, dan sepertinya mereka menemukan keberadaan kita. Ucap Han Daoxi. Han Daoxi memiliki kemampuan tertentu, yang memungkinkannya untuk meningkatkan penglihatannya di malam hari, yang merupakan cara dia melihat semua gerakan dari sisi gunung yang berlawanan.
Bersiap untuk bertempur. Luxi, aku tidak suka bertarung dalam kelompok. Jadi, aku meninggalkan pertempuran ini agar kamu dapat memerintahkan. Tidak peduli apapun yang terjadi, prioritas utama kami adalah bertahan sampai Hao Shen kembali. CR menyatakan dengan suara rendah. Tak satu pun dari mereka mengharapkan iblis-iblis itu keluar begitu cepat, tetapi tidak peduli bagaimana iblis mendapat informasi tentang kehadiran mereka harus bertemu musuh secara langsung, dan setidaknya sampai saat Long Hao Shen kembali. Suatu jenis iblis Fin yang bahkan lebih kuat daripada Komandan Fin, itu jelas tidak akan mudah untuk ditangani. Mata indah CR bersinar cemerlang di malam yang gelap, dan berkilau kuat saat dipenuhi dengan tekad. Melihat bahwa Long Hao Shen tidak akan kembali setelah sekian lama, dia tampaknya tetap tenang dan santai, tetapi di dalam hatinya dia lebih cemas daripada orang lain. Itu sangat kebetulan, karena mereka memiliki menghubungkan lewat belenggu jiwa, yang memungkinkannya untuk memastikan bahwa Long Hao Shen tidak terkena bahaya fana, dan jika tidak, dia akan pergi untuk menemukannya sejak lama. Luxi tahu, bahwa sekarang bukan saatnya untuk bersikap rendah hati, dan mengangguk sebagai tanggapan. Tanpa kehadiran Long Hao Shen, kita kekurangan seorang inti ksatria pelindung. Pada saat pertempuran, kita harus dengan tegas mempertahankan posisi kita di dalam gua. Mari kita tarik mereka untuk saat ini. Penyihir akan tetap berada di dalam gua, sementara petarung jarak dekat akan mempertahankan pintu masuknya. CR, Han Daoxi, dan aku, akan mengganggu musuh di luar. Li Xin, kamu tetap di luar juga, mendukung kami dengan bantuan kemampuan penerbangan Rose Unicornmu. Ucap Luxi. Luxi tidak kurang dalam kemampuan sebagai seorang komandan, mungkin dia tidak bisa membandingkan dengan kemampuan pandangan ke depan milik Long Hao Shen, dan juga analisis situasi umum. Tetapi dia masih bisa dianggap sebagai cukup berbakat untuk memimpin kelompok di saat pertempuran. Han Yu, Dian Yan, Wang Yuan, dan Sima Xian, segera keluar dari gua. Han Yu sudah tahu tanggung jawabnya sebelum diberitahu oleh siapapun, dan dengan cepat mengenakan pakaiannya. CR dan Han Daoxi berangsur-angsur menghilang ke dalam kegelapan. Li Xin adalah ksatria retribusi, dan mempertahankan posisi seseorang bukan keahliannya, tetapi dia bertindak sesuai dengan instruksi Luxi, kemudian dia menampilkan keunggulan Rose Unicorn-nya. Namun, untuk menghindari memperlihatkan dirinya, dia memilih untuk memanjat di atas gua, dan membuat persiapan untuk memanggil Rose Unicorn-nya kapan saja. Lagi pula, iblis tidak tahu berapa banyak musuh di dalam gua. Han Daoxi terus memegang belati hitam pekat di masing-masing tangannya, membuat pilihan lokasi yang sangat bagus untuk menyembunyikan dirinya, tepat di belakang batu di sisi atas Desolate Hissing Cavern. Tetapi tepat pada saat ini, dia mengetahui bahwa CR sudah menghilang. Segera, dia berpikir pada dirinya sendiri. Betapa jauh perbedaan dalam kekuatan. Pikir Han Daoxi. Dia tidak pernah memikirkan CR seperti tujuan, karena CR yang tadinya buta saja sudah sangat kuat, itu tidak berarti apa-apa tentang dirinya saat ini, yang sudah mendapatkan kembali penglihatannya. Meskipun dia adalah bagian dari kuil assassin seperti dirinya, dia hanya tahu samar-samar, bahwa itu karena metode pelatihan masa lalunya yang sangat istimewa, yang membuat CR menjadi buta. Memadukan ke dalam kegelapan, CR tidak berhenti di sekitar gua, tetapi berjalan sembunyi-sembunyi ke arah gunung. Pada saat pertempuran, penggunaan seorang assassin akan terbatas, karena pada akhirnya, assassin bukan yang paling ahli dalam menyerang secara langsung, tetapi situasi saat ini adalah yang paling tepat untuknya. Pergi sendiri, dia tidak perlu khawatir tentang keselamatan rekan satu timnya, dan mampu menunjukkan kekuatan bertarungnya sepenuhnya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.